saudara-saudara, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan saat ini. Tuhan izinkan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami roh hikmat-Mu, sehingga kebenaran firman Tuhan dapat tinggal dalam hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan saat ini dari 1 Samuel pasalnya yang ke-16 ayat 1 sampai 13. Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 13. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Tetapi Samuel berkata, "Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai kepada upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu." Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Jawabnya, "Ya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini." Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang dilihat di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Kemudian Isai menyuruh Syama lewat depan Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnya menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu berfirmanlah Tuhan, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada saat ini kami menawarkan tema, manusia melihat apa yang dilihat mata, tetapi Tuhan melihat hati. Manusia melihat apa yang dilihat mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita diperhadapkan untuk memilih pemimpin-pemimpin, misalnya di pesta demokrasi dalam
pilkada, pemilihan kepala daerah. Kita akan bergumul, kita akan menentukan pilihan dari setiap peserta calon-calon yang akan kita pilih menjadi kepala daerah kita masing-masing. Kita memilih yang baik untuk yang terbaik. Kita mau memilih pemimpin kita yang terbaik. Dari sekian banyak peserta calon-calon ini yang baik, kita akan tentukan mana yang terbaik menurut kita. Tetapi ketika menurut kita baik, pemimpin pilihan kita itu terbaik dan layak untuk memimpin daerah kita, ketika duduk di jabatannya, sering terjadi kekecewaan bagi kita yang memilihnya. Di tengah proses perjalanan kepemimpinannya, belum selesai periodenya, sudah menyimpang dari pekerjaannya. Kepala daerah yang kita pilih melakukan korupsi untuk memperkaya dirinya. Untuk memperkaya dirinya, dan dia senantiasa mengambil hak yang bukan haknya, yang seharusnya hak masyarakat, tetapi dia ambil untuk menjadi kepentingannya pribadi. Itu bukti dari pilihan manusia. Tentunya bukan menjadi sebuah kepastian yang kita pilih berkenan di hadapan Tuhan. Pada saat ini kita melihat bagaimana Tuhan benar-benar memilih calon raja bagi bangsa Israel untuk menggantikan Saul. Saul adalah raja bangsa Israel yang terpilih oleh karena undian. Tetapi Saul adalah raja yang pernah mengecewakan Tuhan. Kalau kita baca 1 Samuel pasal 15 ayat 3 dan kita bandingkan ayat 9, saya akan baca. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Kita bandingkan ayat 9. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Bukti Saul melanggar perintah Tuhan. Saul diperintahkan untuk membinasakan semua, tetapi Saul memilah-milih mana yang dibinasakan. Yang buruk mereka binasakan, Saul binasakan, tetapi yang terbaik mereka sisihkan untuk kehidupan Saul. Sehingga Saul tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Allah menyuruh Samuel untuk pergi ke kota Betlehem untuk memilih dan mengurapi raja yang telah ditetapkan oleh Allah. Samuel pergi ke rumah Isai. Dia melihat bagaimana Isai mempunyai 7 orang anak yang sedang bersama dengan dia. Ketika Samuel melihat Eliab, anak Isai, maka Samuel beranggapan kalau Eliab ini adalah pilihan dan yang akan diurapi oleh Tuhan. Tetapi apa firman Tuhan kepada Samuel? Samuel, jangan melihat
apa yang dilihat oleh mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ketika Eliab bukan pilihan, berikutnya lewat Abinadab juga bukan pilihan Tuhan. Shema juga bukan pilihan Tuhan. Sampai anak Isai yang ketujuh juga bukan pilihan Tuhan. Samuel berkata kepada Isai, apakah ada yang lain anakmu selain yang ketujuh ini? Masih anak yang bungsu yang masih mengembalakan domba. Panggillah dia, karena sebelum dia datang kita tidak bisa duduk makan bersama. Daud datang dari pengembaraan dombanya, dia datang dan Samuel melihat wajah Daud kemerah-merahan dan elok rupanya, sehingga Allah perintahkan Samuel, inilah raja yang aku pilih, urapilah dia. Segera Samuel mengurapi Daud sebagai raja, dan mulai dari Daud diurapi oleh Samuel, Roh Allah berkuasa atas hidup Daud. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang mau kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan saat ini? Sering kita menganggap, menilai seseorang dengan pilihan kita, dengan ketentuan-ketentuan kita. Tetapi Allah melihat hati yang paling dalam. Tuhan melihat hati kita. Manusia bisa menilai kita baik, manusia bisa melihat kita berwibawa, manusia bisa memuji kita. Tetapi Tuhan belum tentu kalau kita berkenan di hadapan-Nya. Ketika Saul diberikan kesempatan untuk menjadi raja, Saul mengecewakan Tuhan dengan melanggar perintahnya. Dan Daud dipilih untuk diurapi menggantikan Saul. Dan Daud berkenan di hadapan Tuhan. Dan Roh Allah berkuasa atas hidup Daud. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, jangan pernah cepat menilai seseorang jahat, baik. Tetapi lihatlah, apakah yang kita katakan jahat ini benar-benar tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan-jangan yang kita akan katakan baik ini juga tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari bergumul. Biarlah Tuhan yang menentukan dan menetapkan baiknya kita atau berkenannya kita di hadapan Tuhan. Jangan pernah menganggap diri hebat. Jangan pernah menganggap diri super. Jangan pernah memuji dan membanggakan diri. Kelak kita akan jatuh oleh pujian-pujian yang disampaikan oleh saudara-saudara, sahabat-sahabat dan teman-teman kita. Biarlah ketika kita memang berkenan di hadapan Tuhan, Roh Tuhan bekerja untuk bisa kita gunakan menjadi berkat bagi sesama. Jadi perlu kita ingat Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, Allah memilih kita, melihat hati kita, bukan karena kewibawaan, bukan karena fisik, tetapi hati yang dilihat oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu telah kami dengarkan. Biarlah kiranya Tuhan kami percaya dan yakin Tuhan melihat hati setiap kami umat Tuhan yang senantiasa boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, jangan biarkan Tuhan kami mudah menilai sesama kami, tetapi biarlah kiranya Tuhan Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk boleh melihat hati sesama kami berkenan di hadapan Tuhan.
Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin.